Bahkan di malam ketiga itu para sahabat begitu selesai sholat taraweh, nggak usah Pak, nggak apa-apa. Nah, udah diri ntar turun lagi jadi nggak enak. mohon maaf. Termasuk kita ngaji malam ini. Ini 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah ciptakan jagat raya sudah tercatat nanti hari Sabtu tanggal sekian bulan anu tahun sekian akan ada pengajian majlis taklim di Masjid Ittihad yang rencananya pakai slide-nya ternyata nggak jadi. Akhirnya ada semua itu catatannya. Berapa orang yang ngantuk-ngantuk yang itu semua ada catatannya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya. Jadi kata Al-Mawardi itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam orang dianggap dewasa, dianggap matang cara berpikirnya kalau sudah berusia 350 tahun. Sehingga baru pantas menerima risalah. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad usia berapa menerima risalah, menerima wahyu? 40 tahun. Maka Nabi Muhammad dan umatnya dianggap matang cara berpikirnya, dianggap dewasa itu kalau sudah masuk usia 40 tahun sehingga pantas menerima risalah. Itu karenanya dulu di Indonesia itu siapapun yang mau mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden minimal umurnya 40 tahun sebelum datang sang paman. Allah kemudian memberikan kepada Rasulullah Lailatul Qadar, malam kemuliaan khairan min alfi syahr. Siapa yang ibadah di malam itu meskipun cuma 2 rakaat, meskipun cuma 2 rakaat itu lebih baik daripada dia sholat selama 83 tahun tanpa henti. Masya Allah. Siapa yang infak meskipun mungkin nggak banyak, 1 juta misalnya, masih banyak 1 juta mah ya, 100.000 100.000 aja kadang-kadang dari rumah niatnya saya mau 100.000 nih, 100.000. Begitu udah kelihatan aja masih ijtihad. Kayaknya kebanyakan apa 100.000 ya? 50 aja dah. Akhirnya kata dia lumayan ntar pulang bisa beli nasi padang misalnya. Nah, taruh di sini pisahin. Yang cepet di sini, yang 50 di sini. Jalan, masuklah masjid. Begitu sholat, selesai sholat datang tuh terompol lewat nih. Ini keluarin dong 50.000 di sini. Begitu ditarik 50.000 ada temennya goceng. Kok ada gocengan di sini? Ah, goceng aja dah. Nah. Niat dari rumah cepet, masuknya digoceng. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Syayabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat rambutku beruban, wahai Abu Bakar, itu adalah surat Hud. Kenapa surat Hud? Kenapa bukan Al-Baqarah? Padahal yang panjang adalah Al-Baqarah. Lalu kata para ulama, yang membuat rambut Rasul beruban bukan jumlah banyaknya ayat itu, tapi ada satu ayat dalam surat Hud itu yang bahkan oleh Rasul pun terasa berat diamalkan. Yang mana itu? Ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan. Istiqomah ini yang berat, butuh perjuangan dia. Kalau ringan bukan istiqomah tapi istirohah. Duduk, senderan, selonjoran, ngorok dah, itu gampang. Tapi istiqomah butuh perjuangan, berat dia. Mohon maaf, kalau sekedar tahajud semua kita bisa tahajud Bapak Ibu. Tapi tiap malam tahajud belum tentu semua bisa tuh. Taraweh, semua umat Islam bisa sholat taraweh. Buktinya di malam pertama Ramadan semua masjid musola penuh membludak sampai keluar-luar. Tapi setiap malam selama Ramadan taraweh nggak semua bisa tuh. Ada yang baru 5 malam udah mulai malas. Masuk malam ke-10 langsung muntaber, mundur tanpa berita, tahu-tahu udah hilang aja dari masjid. Bahkan ada yang 3 malam doang kelihatan di masjid, habis itu hilang udah. Pak, kok cuma 3 malam kelihatan di masjid tarawehnya? Apa jawabnya? Ustadz nggak tahu ya, nggak tahu apaan. Rasul itu Ustadz taraweh berjamaah di masjid cuma 3 malam doang. Terus ya saya ikut Rasul lah, Rasul 3 malam, saya ikut 3 malam. Betul Pak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cuma 3 malam saja taraweh bersama sahabat di masjid. Malam keempat sahabat udah penuh ngumpul di masjid, Rasul nggak keluar sampai subuh. Selesai sholat subuh ditanya, ya Rasul tadi malam kita udah nungguin, kenapa engkau tidak mengimami kami sholat taraweh? Apa kata Rasulullah? Inni khasyitu
an yuktaba alaikum. Khawatir kalau tiap malam saya imami kalian taraweh, nanti lama-lama taraweh hukumnya jadi wajib dan itu memberatkan kalian. Tapi bukan berarti Rasul nggak taraweh di masjid, di rumah nggak taraweh, di rumah tetap sholat taraweh. Bahkan kata Ibunda Aisyah, jangan kalian tanya lama dan bagusnya sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lamanya? Dari ba'da isya sampai sahur. Bayangkan sholat taraweh dari ba'da isya sampai sahur. Bahkan di malam ketiga itu para sahabat begitu selesai sholat taraweh, nggak usah Pak, nggak apa-apa. Nah, udah diri ntar turun lagi jadi nggak enak. mohon maaf. Bahkan di malam ketiga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat. Itu selesai taraweh itu sahabat langsung pada lari pulang ke rumah. Kenapa? Karena sudah mepet dengan waktu subuh, khawatir nggak pada dapat makan sahur. Memang sunnah itu kan sahur itu kan diakhirkan ya. Sunnah itu makan sahur diakhirkan mepet ke subuh. Ditanya Bunda Aisyah, kira-kira jarak antara makan sahur Rasul dengan azan subuh itu berapa lama? Lalu kata Bunda Aisyah, qadra khamsina ayat. Kalau kalian baca Quran dapat 50 ayat, nah itu kira-kira lama waktu makan sahur Rasul dengan azan subuh. 50 ayat. Terus kira-kira kalau dapat 50 ayat itu berapa menit, Pak? Kalau yang udah lancar bacanya 50 ayat itu kira-kira 10 menit. Jadi sunnahnya makan sahur itu 10 menit sebelum azan. Tapi kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahurnya pakai apa? Kurma. Kalau nggak 3, 5, 7 ditambah air putih. Cukup nggak 10 menit? Cukup, nggak ada masalah, kurma. Tapi kalau kita makannya sahurnya pakai kepala kakap atau bawal bakar, nyangin tulangnya udah berapa menit itu? Belum lagi sebagian bapak-bapak nggak afdol kalau nggak supramil 2 batang setelah itu. Wah, itu jangan coba-coba makan sahur 10 menit sebelum azan, nggak bakal keburu itu. Baik. Jadi baik lagi, istiqomah itu yang berat, istiqomah itu yang butuh perjuangan. Maka itu yang membuat rambut Rasulullah sampai beruban. Ramadan ini 1 bulan 29 atau 30 hari. Maka tahu Allah ini mungkin berat buat sebagian orang. Maka itu 10 malam pertama orang masih semangat. Nanti masuk 10 malam kedua udah mulai kendor. Nah, di situ dipicu lagi dengan nuzulul Quran. Masuk 10 terakhir godaannya semakin berat. 10 terakhir itu godaannya yang pertama bukber. Bukber udah banyak bener tuh. Itu kalau kita ikutin bukber, Pak, dari awal Ramadan sampai kelar Ramadan bukber semua itu. Tanggal 1 ini bukber teman-teman SD, teman-teman SLTP, teman-teman SLTA, teman-teman kampus, teman-teman kantor, teman-teman kerja, teman-teman RT, RW, semuanya itu. Kalau kita ikutin sebulan habis buat bukber aja semua itu. Belum lagi harga diskon yang sudah mulai gede-gedean 10 terakhir itu. Belum lagi pulang kampung dan seterusnya. Maka orang sudah mulai meninggalkan masjid, sehingga masjid banyak yang mengalami kemajuan begitu pesat, maju semua. Nggak tahu kalau di Ittihad belum maju ya masjidnya. Wah, di luar sana udah mengalami kemajuan yang sangat pesat, Pak. Majunya luar biasa, sampai tinggal 2 sap apa 1 sap gitu. 10 terakhir tuh. Nah, di 10 terakhir ketika semangat sudah mulai kendor, disitulah Allah berikan Lailatul Qadar. Memang ada sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi di awal Ramadan, bisa saja terjadi di pertengahan Ramadan, bisa jadi ada di akhir Ramadan. Cuman menurut mayoritas ulama, pendapat yang paling rajih di 10 terakhir Ramadan di malam ganjil. Itu pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena kalau di awal Ramadan udah nggak bakal nongol lagi di masjid. Pak, kok nggak nongol lagi di masjid? Saya udah dapat Lailatul Qadar, Ustaz, ngapain lagi? 1000 bulan udah dapat saya. Akhirnya nggak lagi semangat. Maka itu Lailatul Qadar ditaruh di akhir, biar semua kita terus semangat menyelesaikan Ramadan ini. Itulah istiqomah. Ustaz, Lailatul Qadar ini apakah pernah juga terjadi dulu di
zaman umat terdahulu ataukah hanya umat ini? Kalau Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir itu mengatakan kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci itu yang terdahulu maupun Al-Quran itu memang mayoritas diturunkan di bulan Ramadan. Beliau meriwayatkan suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan di malam pertama Ramadan. Kitab Taurat diturunkan di malam ke-7 Ramadan, Injil di malam ke-14, Al-Quran di malam ke-25. Semuanya di bulan Ramadan. Pertanyaannya kemudian, apakah Lailatul Qadar ada juga di umat terdahulu ataukah hanya umat ini? Mayoritas ulama, Imam Qurtubi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagian besar kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan Lailatul Qadar itu adalah kekhususan umat ini. Cuma umat ini yang punya Lailatul Qadar. Umat-umat terdahulu nggak punya Lailatul Qadar. Berdasarkan riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kata Imam Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam uriya a'maron nasi qablahu, pernah diperlihatkan umat terdahulu. Dari segi apa? Umat terdahulu itu fisiknya tinggi besar, umurnya panjang-panjang. Berapa ukuran fisiknya? Nabi Adam alaihissalam itu fisiknya tingginya situna dzira'an, 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter, Ustaz? Satu hasta kurang lebih setengah meter. Berarti kalau 60 hasta 30-an meter Nabi Adam alaihissalam tingginya. Makanya kalau Bapak Ibu umroh atau haji yang pulangnya lewat Jeddah itu, bukan lewat Madinah, itu biasanya kan kita wajib nih, bukan wajib ya, sunnah tapi muakkadah lah. Orang Indonesia itu sebelum ke bandara ke Kornes dulu tuh Jeddah. Nah sebelum ke Kornes biasanya kita lewat Masjid Qisas, terus Maqbarah Hawa, makam Ibunda Siti Hawa. Itu panjangnya itu kurang lebih 28 meter. Makamnya Ibunda Siti Hawa. Berarti postur tubuhnya, fisiknya tinggi besar. Dinosaurus itu, kalau kita lihat dinosaurus yang kepalanya, lehernya panjang itu cuma tingginya 17 meter. Berarti sepinggangnya Nabi Adam doang itu. Kalau misalnya ada di zaman itu ya dinosaurus. Saking tingginya Nabi Adam alaihissalam. Terus menyusut sampailah kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad. Dalam surat Al-A'raf ayat 69 kata Allah, wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah menambahkan kepada kalian, kepada kaum Ad itu fil khalqi bastah, dalam fisiknya itu bastah, kebugaran dan juga postur tubuh yang tinggi. Maka dalam surat Al-Fajr itu Allah katakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Tidakkah kau lihat bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada kaum Ad, penduduk Iram yang punya tiangnya itu pancangnya tinggi-tinggi. Kenapa tiangnya tinggi-tinggi? Kata Imam Qatadah, karena postur tubuhnya juga tinggi. Berapa tingginya? Isna asyara dzira'an, 12 hasta. Berarti berapa meter? 6 meter. Dari Nabi Adam 30 meter, Nabi Hud 6 meter, terus menyusut sampailah ke kita semampai semeter pun sampai. Ustadz, enak aja tak sampai ya. 1,6, 1,7 ya, 1,8 yang tinggilah ya. Ini kita keturunan Nabi Adam apa bukan? Iya. Kok bisa dari 30 meter jadinya 1,8, 1,6, 1,5 meter? Kok bisa begitu, Ustaz? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti kita adalah keturunan Nabi Adam, meskipun fisik kita jauh menyusut dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Mungkin ini mungkin faktor makanan. Nabi Adam alaihissalam makannya apa? Ikan. Tapi ikannya mungkin ikan paus, ikan lumba-lumba. Kita makannya ikan juga, tapi ikannya teri, udang rebon. Saya sih ikan tongkol, Ustadz ya, tapi kan dipotong berapa itu? Kecil-kecil. Wajar aja postur tubuhnya, fisiknya ekonomis, minimalis. Nggak usah jauh-jauh ke Nabi Adam. Kita orang Indonesia dengan orang Arab secara umum postur tubuhnya kan lebih tinggi besar orang Arab kan. Saya kalau bawa jamaah umroh, ibu-ibu tuh bisa dianterin, Ustadz tolong dong tanyain, saya mau beli gamisnya ukurannya S. Diambil karena sama siapa gitu, dikasih. Begitu dicobain tenggelam.
Bang, ada nggak sih yang lebih kecil lagi? Kata sama penjualnya itu, ibu ini udah semol, ini udah semol, kata dia, udah paling kecil. Kenapa? Orang Indonesia nggak makan katanya. Makan, cuma beda porsinya dengan orang Arab. Orang Arab itu sekali makan ayam itu 1 ekor sendirian, kecuali lagi tanggung bulan. Mungkin kalau tanggung bulan ya setengah dah, tapi secara umum 1 ekor makan sendirian. Kita orang Indonesia 1 ekor potong 12. 12 sama 8 bu. Mereka sendirian 1 ekor, kita berdelapan 1 ekor. Mereka makannya roti. Roti itu gandum yang banyak dipadetin, jadilah roti itu dimakan sama mereka. Kita sebagian, mohon maaf, kadang-kadang makannya bubur. Bubur itu beras sedikit, airnya yang banyak. Dikasih daging, kasih ayam, tapi disiur-siur dikit-dikit. Ya wajar aja lah, kita ekonomis, minimalis, postur tubuhnya pendek-pendek, kecil-kecil. Faktor makanan. Yang kedua mungkin faktor alam lah ya. Faktor alam. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke kita semakin menyusut, karena Allah katakan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq dalam surat Yasin. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami fisiknya itu kami bikin menyusut. Nunakkishu dalam riwayat yang lain pakai qaf, nunakkishu pakai sad. Dari kata naqasa artinya menyusut, pendek. Skalanya bisa personal atau skala global. Skala personal kita masing-masing. Kita masa pertumbuhan kalau yang laki-laki sampai 25 26 lah ya, masih tumbuh ke atas. Kalau yang perempuan biasanya 19 20 masih tumbuhnya ke atas. Kalau sudah kepala 3 30 tumbuhnya udah lagi nggak ke atas, tapi ke depan, kalau nggak ke samping. Udah nggak lagi ke atas tuh. Nanti kalau sudah usia jelita, lolita, jelang 50 tahun atau lolos 50 tahun, itu sudah lagi menyusut tuh. Kita semakin tua semakin tinggi atau semakin pendek? Pendek. Kenapa begitu? Memang begitu sunatullahnya. Kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, fisiknya akan menyusut. Begitu juga secara global, dari Nabi Adam alaihissalam yang tinggi besar, lama-lama menyusut, sampailah kita sekarang. Kenapa? Karena manusia semakin hari semakin banyak. Kalau kita tingginya ini Bapak Ibu 6 meter aja, kayak umatnya Nabi Hud alaihissalam, Masjid Ittihad nggak cukup nih nampung jamaah, mesti renovasi lagi nih ya. Repot. Udah ya, cocoknya kita seginilah ya. Postur tubuhnya ekonomis, minimalis, jalanan cukup, nggak terlalu gede-gede amat ya, meskipun segini aja udah macet ya badan kita, apalagi kalau postur tubuhnya 6 meter, Masya Allah. Itu satu, mereka postur tubuh tinggi besar. Yang kedua, selain postur tubuhnya tinggi besar, umur umat terdahulu juga panjang-panjang. Umurnya ada yang 200 tahun, ada yang 500 tahun, 800 tahun, 1000 tahun, 1500 tahun dan seterusnya. Nabi Nuh alaihissalam saja, kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 14 itu, walaqad arsalna nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya itu 1000 kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Ini bukan umur Nabi Nuh, ini masa berdakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya berapa lama Ustaz? Lebih lama dari masa berdakwahnya. Kalau kita compare ke Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun, masa berdakwahnya 23 tahun. Berarti masa dakwah Rasulullah 1/3 dari jatah hidup beliau. Kalau kita mau ngitung ke situ, berarti berapa usia Nabi Nuh alaihissalam? Kalikan aja 3. 950 kali 3, 2850 tahun. Insya Allah. Orang kita jangankan 2000, ada yang sampai 200 tahun aja dan sehat, udah berapa kali nyalek gitu dia. Lawannya udah meninggal, maju lagi. Biasanya begitu. Tapi nggak ada, boro-boro sampai 200 tahun, 100 tahun aja jarang sekali. Kalaupun ada, tahun kemarin ketika haji ada ya beberapa yang 100 tahun, 105 tahun, 115 tahun berangkat haji. Tapi sudah repot, udah demensia. Baru naik pesawat aja ribut aja pengen turun. Pulangkan saya mau pulang, turun pilot. Kenapa Bu? Ayam saya nggak ada yang ngempanin di rumah katanya.
Kambing saya nggak ada yang masukin ke kandang. La ilaha illallah. Orang pada pengen ke tanah suci, dia sampai tanah suci pengen pulang. Kenapa? Sudah demensia. Ya. Jadi emang kayaknya ya, mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya kita ini kalau umur 100 lebih itu kayaknya juga kurang efektif. Kenapa? Pertama, circle udah nggak ada, teman ngobrol udah nggak seru, bener nggak Pak Bu? Karena teman-temannya udah pada meninggal. Jadi kalau umur 105 tahun masih sehat juga udah nggak asik, teman ngobrolnya udah nggak ada, udah beda. Ngobrol sama anak-anak Gen Z nggak nyambung ngobrolannya, udah nggak nyambung. Nggak usah itu main HP. Mohon maaf Bapak Ibu nih, karena punya duit bisa beli HP yang mahal. Meskipun HP itu mahal, tetap aja notolnya begini kan. Beda memang. Mainnya paling ular tangga yang pelan-pelan, gamenya. Coba anak-anak Gen Z baru 2 tahun 3 tahun cepetnya luar biasa. Obrolannya juga udah beda. PUBG, sleep call, apa itu kita gak ngerti. Belum lagi kesehatan, mau pipis aja susah, mau makan aja repot. Jadi kayaknya nggak usah panjang-panjang lah umurnya ya. 80, 90 maksimal, udah meninggal aja lah. Tapi kalau bisa Ustaz, saya mau 100 tahun sehat, silahkan kalau bisa. Karena sebaik-baik manusia itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Baik, itu pertama. Umur Nabi Nuh alaihissalam 2850, jadi 9,5 dikali 3. Kata Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun nggak begitu ngitungnya. Jadi kata Al-Mawardi itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam orang dianggap dewasa, dianggap matang cara berpikirnya kalau sudah berusia 350 tahun, sehingga baru pantas menerima risalah. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad usia berapa menerima risalah, menerima wahyu? 40 tahun. Maka Nabi Muhammad dan umatnya dianggap matang cara berpikirnya, dianggap dewasa itu kalau sudah masuk usia 40 tahun, sehingga pantas menerima risalah. Itu karenanya dulu di Indonesia itu siapapun yang mau mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden minimal umurnya 40 tahun sebelum datang sang paman. Begitu datang sang paman, nggak harus 40 tahun, punya pengalaman 2 tahun aja, maju aja udah, ya terserah sih ya. Tapi ini menunjukkan 40 tahun adalah usia kematangan, usia kedewasaan. Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Mawardi, Nabi Nuh enggak. Nabi Nuh itu 350 tahun baru dianggap dewasa, dianggap matang, layak menerima risalah. Sehingga boleh jadi di zaman Nabi Nuh itu, kalau ada anak kecil lagi lari-larian, ya Allah anaknya lucu banget, berapa tahun usianya? Baru 80 tahun. Zaman Nabi Nuh tuh. Bocah lagi lucu-lucunya usia 80 tahun. Di zaman Nabi Nuh. Kalau kita usia 80 tahun, sama sih lagi lucu-lucunya juga. Gigi udah mulai pada pamit ya. Kadang dibilangin galakan dia, kadang berebut permen sama cucunya. Lagi lucu-lucunya juga sih, sama. 350 tahun menerima risalah, setelah itu berdakwah selama 950, berarti 3,5 tambah 9,5, 1.300. Terjadi banjir bandang, menenggelamkan 2/3 bumi dengan perahu terombang-ambing ke sana kemari, mendarat di Bukit Judi. Setelah itu masih hidup Nabi Nuh 350 tahun lagi, kata Al-Mawardi. Berarti totalnya 1.650 tahun usia Nabi Nuh alaihissalam menurut Al-Mawardi. Panjang apa pendek umur segitu? 1.650 tahun Pak Bu, Masya Allah. Dan selain umur yang panjang, umat terdahulu mereka kalau ibadahnya nggak ada yang sebentar. Ada yang ibadah 100 tahun tanpa henti, ada yang 80 tahun ibadah terus, ada yang 40 tahun seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. 40 tahun mereka beribadah nggak berhenti, nggak keluar dari tempat ibadahnya. Masya Allah. Maka Rasulullah melihat umat terdahulu postur tubuhnya tinggi besar, umurnya panjang-panjang, ibadahnya lama, faka'annahu taqasara. Seolah-olah Rasul kemudian langsung merasa minder, insecure. Karena apa? Umatnya fisiknya pendek, umurnya pendek, ibadahnya juga
Kira-kira Bapak Ibu lebih senang taraweh imamnya yang bacanya panjang-panjang atau yang pendek-pendek? Nah itu dah, jujur-jujuran lah kita dah ya. Ada sih beberapa masjid yang tarawehnya semalam itu 1 juz, bahkan 1,5 juz. Cuman biasanya kurang favorit ya. Yang favorit itu yang lebih cepat, lebih baik, efisiensi waktu Ustaz. Jadi kalau ada imam rada lama, besok jangan dipakai lagi gitu katanya. Saya di 10 malam kedua itu ada jadwal di Tanah Abang, salah satu masjid Tanah Abang itu. Sebelum tarawih itu didatengin sama DKM-nya, Ustadz, mohon maaf kemarin malam itu yang ngisi Ustadz Anu, disebutlah nama Ustadznya, Ustadz nasional, mungkin Bapak Ibu juga kenal, tapi tidak kita sebut demi menjaga kode etik jurnalistik kalau kata UAS ya. Itu Ustadz, beliau itu lama sekali Ustadz, udah imam bacaannya pelan, ayatnya panjang-panjang, udah gitu kultumnya bener-bener kuliah terserah antum Ustadz, lama banget. Itu Ustadz, kita kelar witir jam 10 malam, Masya Allah. Bener itu Pak? Iya. Terus jamaah bagaimana? Itulah Ustadz. Jadi begitu salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jamaah langsung teriak di belakang, lanjut sampai subuh. Itu kira-kira teriakan lanjut habis subuh karena semangat apa dongkol? Mangkal banget tuh itu, mangkalnya luar biasa. Ibu-ibu nggak tahu sih, ini kalau Jumatan tuh khatib nih, kalau khutbah Jumat lebih 20 menit masih belum ada tanda-tanda mau kelar, di belakang tuh udah amin, amin, amin gitunya, kode supaya cepat-cepat kelar. Begitulah kita umat Nabi Muhammad secara umum, meskipun ada sebagian orang Masya Allah ya, secara umum demennya ibadahnya yang cepat-cepat, yang sebentar-sebentar. Bahkan ada ibu sholat cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang begitu. Hobinya yang cepat-cepat, yang sebentar-sebentar. Baca Quran, Bapak Ibu berapa jam sekali duduk baca Quran itu sanggup? 2 jam? 1 jam? Setengah jam? 15 menit? Ada yang sanggup 2 jam duduk baca Quran tapi pakai HP. Yang bikin dia betah 2 jam itu bukan baca Qurannya. Begitu dia baca Quran baru dapat 2 halaman, kliung. Apa sih ini? Oh, WA, grup RT. Oh, ada yang nawarin kismis. Oh, ada yang nawarin nastar. Oh, ada yang nawarin dastar. Itu yang lama. Belum lagi nanti muncul lagi notifikasi dari Shopee. Wah, udah itu. Bagus juga nih kayaknya gamis. Wih, ini cakep juga nih peci ini. Wih, ini kerudung mantep nih. Wih, itu yang jadi lama kan. Tapi baca Qurannya, mohon maaf, setengah jam. Paling lama itu setengah jam. Sekali duduk, maksud saya sekali duduk setengah jam. Jadi Rasul minder. Ya Allah, kalau umat terdahulu postur tubuhnya tinggi besar, umurnya lama, ribuan tahun, ibadahnya juga puluhan bahkan ratusan tahun. Sementara umat saya postur tubuhnya pendek, fisiknya juga umurnya sebentar, ibadahnya juga sebentar. Bagaimana bisa umat saya ya Allah masuk surga mengalahkan umat-umat terdahulu? Maka lanjutan hadisnya, fa'atahullahu lailatul qadri. Allah kemudian memberikan kepada Rasulullah Lailatul Qadar, malam kemuliaan, khairan min alfi syahr. Siapa yang ibadah di malam itu meskipun cuma 2 rakaat, meskipun cuma 2 rakaat, itu lebih baik daripada dia sholat selama 83 tahun tanpa henti. Masya Allah. Siapa yang infak meskipun mungkin nggak banyak, 1 juta misalnya, masih banyak 1 juta mah ya, 100.000 100.000 aja kadang-kadang dari rumah niatnya saya mau 100.000 nih, 100.000. Begitu udah kelihatan ya masih istihad, kayaknya kebanyakan apa 100.000 ya, 50 aja dah. Akhirnya kata dia lumayan, nanti pulang bisa beli nasi padang misalnya. Nah, taruh di sini pisahin, yang cepet di sini, yang 50 di sini. Jalan masuklah masjid. Begitu sholat, selesai sholat datang tuh terompol lewat nih, dikeluarin dong 50.000 di sini. Begitu ditarik 50.000 ada temennya goceng. Kok ada gocengan di sini? Ah, goceng aja dah. Nah, niat dari rumah cepet, masuknya digoceng. Tapi bukan di sini lah ya, itu jamaah-jamaah yang di sono di luar. Begitu. Meskipun 5.000 rupiah, kalau itu bertepatan di Lailatul Qadar, lebih baik daripada orang yang infak selama 83 tahun tanpa henti. Kita baca Quran meskipun 2-3 halaman, meskipun cuma setengah jam,
Tapi kalau itu di Lailatul Qadar lebih baik daripada orang yang baca Quran 83 tahun tanpa henti. Kita berzikir cuman subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud dan seterusnya, subuhun quddusun, meskipun itu cuman 5 menit, lebih baik daripada orang zikir 83 tahun tanpa henti. Masya Allah. Artinya kita sekali dapat Lailatul Qadar sudah bisa melampaui rata-rata ibadah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau 10 kali 830 tahun. Kalau 20 kali 1660 tahun. Artinya umat Nabi Muhammad yang umurnya 30 tahun itu sudah bisa melampaui rata-rata ibadah umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang tadi berapa umurnya? 1650. Masya Allah. Apalagi yang sudah jelita lolita jelang 50 tahun atau lolos 50 tahun udah berapa kali ketemu Ramadan. Maka pantas kemudian kata Rasulullah, hurrimatil jannatu 'alal anbiya. Para nabi nggak boleh masuk surga hatta adkhulaha ana, sampai saya dulu masuk ke dalam surga. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, semua nabi-nabi itu pada ngantri belum boleh masuk surga sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kalau Rasul sudah masuk, baru nabi-nabi yang lain dipersilahkan masuk. Wa hurrimat 'alal umam, dan umat-umat terdahulu yang ibadahnya 100 tahun, 80 tahun, 40 tahun tanpa henti, itu nggak boleh masuk surga hatta tadkhulaha ummati, sampai umatku masuk dalam surga. Jadi kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, kaum nabi-nabi terdahulu itu pada ngantri di depan pintu surga. Belum boleh masuk. Nungguin apa? Nungguin jamaah Masjid Ittihad masuk ke dalam surga. Kalau kita udah pada masuk surga, baru deh mereka pada nyusul. Masya Allah. Ini Allah ini baik banget sama kita. Betapa baiknya Allah. Tahu bener kita hobinya yang sebentar-sebentar, tapi tetap Allah hargai. Tetap Allah berikan pahala yang begitu besar, meskipun ibadahnya sebentar. Ustadz, apa arti Lailatul Qadar? Lailah artinya malam. Al-Qadar kata Ibnu Jauzi maknanya 3. Yang pertama asyaraf, artinya kemuliaan. Malam itu disebut Lailatul Qadar karena malam yang mulia. Saking mulianya malam itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Imam Mujahid, tidak ada penyakit, bencana, musibah yang terjadi di malam itu. Ustaz, tetangga saya Lailatul Qadar bengeknya mungkin dari kemarin. Kalau malam itu nggak mungkin, kata Imam Mujahid. Saking mulianya itu malam. Yang kedua, Al-Qadar itu maknanya dari kata qadara, artinya sempit. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Maka makna yang kedua, Lailatul Dayyiqah, malam yang sempit. Kenapa sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun berbondong-bondong. Berapa jumlah malaikat yang turun? Kata Abu Hurairah, malaikat yang turun di Lailatul Qadar lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi. Jadi kita kalau dikasih lihat malaikat sempit, Bapak Ibu nggak bisa jalan malam itu. Saking penuhnya bumi dengan para malaikat. Yang ketiga, qadar itu maknanya adalah takdir. Takdir secara umum terbagi 3. Ada takdir global, semua makhluk itu yang terjadi, yang akan terjadi, yang mestinya terjadi namun tidak terjadi, yang sepertinya tidak terjadi, ternyata jadi. Itu semua sudah ada catatannya. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya. Termasuk kita ngaji malam ini. Ini 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah ciptakan jagat raya sudah tercatat. Nanti hari Sabtu tanggal sekian bulan anu tahun sekian akan ada pengajian majlis taklim di Masjid Ittihad yang rencananya pakai slide-nya ternyata nggak jadi. Akhirnya ada semua itu catatannya. Berapa orang yang ngantuk-ngantuk yang itu semua ada catatannya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya. Satu. Yang kedua, takdir personal. Masing-masing kita ini punya takdir masing-masing. Ketika kita berusia 4 bulan dalam kandungan, di situ Allah kirimkan malaikat meniupkan ruh. Setelah itu mencatat 4 hal. Apa itu? Yang pertama, rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amal buruknya. Yang keempat, amal baiknya. 4 ini yang dicatatkan untuk setiap kita, dan masing-masing beda-beda. Rizkinya nggak sama, beda-beda. Ada seseorang yang ditakdirkan ini rizkinya 271 triliun misalnya sampai meninggal. Yang ini 271 juta, yang itu 27.000. Begitu lahir dapat popok meninggal 27.000 misalnya.
Masing-masing kita berbeda-beda. Dan rizki ini itu akan diberikan secara sempurna sampai kemudian datanglah ajal. Ajal tidak akan datang sebelum jatah rizkinya habis. Itu karenanya orang meninggal disebutnya wafat. Apa arti wafat? Sempurna. Apanya yang sempurna? Jatah rizkinya. Jadi kalau kok ada orang Ustaz udah tua, aki-aki lama bener, kapan ya aki-aki mati misalnya? Dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Kalau belum habis nggak bakal mati tuh. Itu karenanya saya sering sampaikan, termasuk yang belum srek dengan doa sebagian jamaah ketika sholat duha, berdoanya, ya Allah, jika rizkiku masih di langit, turunkanlah. Jika masih di bumi, keluarkanlah. Jika dia masih jauh, dekatkanlah. Ini artinya diminta rezekinya dicepetin. Kalau rezekinya sudah dicepetin, semua dikasih ke dia, artinya mati. Berarti sama juga minta cepet mati. Pantesan tetangga saya habis duha langsung mati, Ustaz. Nggak tahu kalau itu ya. Yang kedua, yang ketiga, takdir periodik tahunan. Ini tadi secara global 50.000 tahun sebelum ciptakan jagat raya disimpan di Lauhil Mahfuz. Setelah itu kita usia 4 bulan dicatat 4 hal tadi. Tapi kan secara umum, ini sampai meninggal misalnya tadi 271 triliun. Rinciannya kapan, bagaimana? Itulah dirincinya di Lailatul Qadar. Maka Allah katakan inna fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu dirinci perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang penuh hikmah. Kata Ibnu Abbas, itulah takdir tahunan. Jadi nasib kita 1 tahun ke depan itu ditentukan di Lailatul Qadar. Apa yang kita inginkan 1 tahun ke depan? Apa yang mau kita raih? Apa yang mau kita gapai? Apa yang ingin kita miliki di 1 tahun ke depan ini? Itu dicatatnya di Lailatul Qadar, kata Ibnu Abbas. Makanya Lailatul Qadar buat muslim itu adalah momentum resolusi. Kalau orang itu resolusinya kalau nggak Desember, Januari biasanya. Apa resolusimu tahun 2025? Mudah-mudahan saya bisa beli rumah, saya bisa beli ini, bisa berangkat haji, bisa ini. Itu biasanya di Desember, kalau nggak Januari. Bukan buat orang muslim, bukan di bulan itu. Buat orang muslim, momentum resolusi adalah bulan Ramadan. Apa yang Anda inginkan? Hattal haj, kata Ibnu Abbas, sampai haji. Kita pengen, ya Allah, saya ingin haji tahun ini. Udah daftar? Belum. Tapi kalau itu takdir kita, berangkat. Kalau belum takdir kita, nggak akan berangkat, biarpun udah lunas bayarnya. Tuh lihat, Masya Allah. Maka ayo ajukan proposal kepada Allah, minta sebanyaknya. Mudah-mudahan proposal itu, doa-doa itu di-ACC oleh Allah, jadilah dia takdir 1 tahun kita ke depan. Hidup saya kenapa begini-begini aja Ustaz ya? Kenapa emang? Ya bosan saya begini-begini aja. Terus apa yang kau inginkan? Saya ingin perubahan Ustaz. Ya minta kepada Allah di Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan jadi takdir kita. Apa yang Anda inginkan? Saya bosan jadi jovista Ustaz. Apa tuh? Jomblo fisabilillah. Terus ya saya mau menikah mudah-mudahan tahun ini. Jodohnya udah ada? Belum Ustaz. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan menikah di tahun ini. Saya juga Ustaz mau menikah. Loh Bapak kan udah punya istri. Lagi? Oh iya silakan. Kalau berani mah. Ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini betapa baiknya Allah, dan dikasih tahu sama Rasulullah, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan alhamdulillah di Indonesia, karena start puasanya beda Muhammadiyah dengan pemerintah, menyebabkan 10 terakhir Ramadan ganjil semua. Malam 21 menurut Muhammadiyah, berarti besoknya 21 menurut pemerintah. Lusanya 23 menurut Muhammadiyah, besok lusanya 23 lagi menurut pemerintah. Pokoknya ganjil semua udah. Ganjil semua. Itu berkahnya tuh, perbedaan. Masya Allah. Cuman kalau bisa sih ya, kalau bisa lebarannya mah bareng-bareng ya. Ya nggak Bapak Ibu? Biar semangat takbirannya. Kalau lebaran duluan, takbirnya pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak enak, tetangga masih puasa, ya nggak? Tapi kalau semua kita lebaran Idul Fitri bareng-bareng, takbirnya membahana, takbirnya menggetarkan kampung, speaker kita pasang. Kalau perlu keliling kita komplek untuk mensiarkan takbir itu. Bener nggak? Tapi kalau lebaran duluan, mana ada sih syiar dia keliling-keliling? Nggak ada. Pasti pelan-pelan takbirnya juga. Salat Idul Fitrinya juga kurang semangat ya. Habis selesai itu nggak pada keliling dulu kan? Kalau biasanya habis
Sholat Id langsung salam-salaman, Pak mohon maaf ya. Itu mah salaman, itu masih puasa. Besok aja dah kita. Akhirnya kan jadi kurang semangat ya, kurang seru ya kan. Tapi kalau bareng-bareng, selesai Id, apalagi di lapangan sholat Idnya, langsung tuh syiarnya luar biasa. Di samping biasanya paling pertama protes itu masalah beda lebaran adalah kaum ibu. Ustadz, jadi lebaran besok apa lusa? Ya besok oke, lusa nggak ada masalah bu. Nggak bisa begitu Ustadz, kata ibu tuh. Kenapa nggak bisa begitu bu? Ini opor sekarang apa besok saya masak? Ini ketupat nih sekarang apa besok? Kalau saya masak sekarang ternyata lusa lebarannya, basi Ustadz, basi. Kata bapak-bapak, ibu-ibu, masakan aja diurusin. Tapi mohon maaf, kalau ibu-ibu nggak masak, yang pertama komplain siapa bu? Bapak-bapak. Ini lebaran gini doang ini. Tuh, kita yang komplain kan. Jadi emang makan, betul lah, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa lebarannya bareng-bareng. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala betapa baiknya Allah kepada kita, meskipun sebentar ibadah tapi luar biasa pahalanya. Maka kita jaga minimal di tarawih ini sampai kelar aja Ramadan tarawih ya. Kita jaga. Setelah Ramadan mah terserah dah, masih mau ada tarawih lagi juga nggak apa-apa. Minimal tapi sampai selesai Ramadan kita jaga tarawih ini. Salat itu berat kalau sendirian, tapi kalau bareng-bareng ringan. Coba tarawih sendirian. Ada sebagian yang sahur, tapi sebagian lagi baru isya aja udah ngantuknya luar biasa tuh. Belum lagi kalau salat sendirian rawan sama yang namanya lupa. Luar biasa tuh. Yang dibaca sih nggak panjang, karena kebetulan adalah cowok cool, maka yang dihafal juga yang cool aja. Saya cowok cool Ustaz, jadi hafalannya yang cool aja. Qul ya ayyuhal kafirun, qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dibaca sama dia. Boleh Ustaz, boleh. Tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat, rakaat pertama sampai rakaat ke-23 kulhu semua boleh. Kalau nggak malu mah. Malu sama siapa? Bukan sama malaikat, sama tetangga atau sama pasangan. Papa, mama dengerin dari tadi kulhu melulu. Sudah nggak usah banyak komentar. Apa-apa udah. Boleh nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang yang dibaca sih qul ya ayyuhal kafirun itu kadang-kadang suka lupa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Enggak ketemu ujungnya. Belum lagi lupa jumlah rakaat. Apalagi kalau salat yang silent ya, zuhur, asar, itu rawan sekali lupa begitu sujud. Allahu akbar. Ya Allah, ini rakaat ketiga apa keempat ya? Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Itu kalau salat sendirian. Coba kalau salat berjamaah di sini, nggak ada masalah itu. Kita makmum lupa, ada imam. Imam lupa, ada makmum, aman, nggak ada masalah. Itu karenanya salatlah ke masjid, terutama bapak-bapak. Ayo Pak, ramaikan masjid. Ya, kita isi nih, terutama di sisa-sisa terakhir Ramadan, ramaikan masjid. Ustaz, saya datang ke masjid udah kelar sholatnya, nggak apa-apa, sholat aja, masbuk gak ada masalah. Dapat imam kita 1 rakaat pun tetap dihitungnya berjamaah. Udah selesai Ustaz, nggak apa-apa sholat. Nanti biasanya ada datang lagi orang yang masbuk juga, dia akan ngajakin kita sholat berjamaah, tinggal ditepuk pundaknya jadi imam. Tapi kalau ditepuk pundaknya jadi imam, jangan ditepuk pundaknya. Dia mau ngasih tahu mungkin ya, saya sholat ba'diyah ini bukan sholat zuhur. Nggak ada masalah, mau bapak sholat ba'diyah sunnah ke, mau sholat fardu ke, kalau sudah ditepuk pundaknya jadi imam. Itu karenanya jangan nepuk nyamuk di masjid katanya, takut jadi imam. Itu ngaco ya, nggak ada. Jadi imam. Dan mohon maaf nih bapak-bapak, mohon maaf sekali, kalau sudah jadi imam Pak, tolong lantangkan suaranya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, biar di belakang tuh denger. Ini enggak, Allah Akbar, Bismillah, Allah di belakang, apalagi pas sujud ya. Ini udah apa belum sih? Kok belum kedengeran dia tadi ngintip? Belum ternyata ngintip jadinya tuh kan. Tolonglah bapak-bapak kencengin ya, lantangkan suara takbirnya, jangan pelan bener ya. Dan mohon maaf, disesuaikan intonasinya. Kalau sudah terakhir nih, sujud terakhir, mau tahiyat akhir, tolong jangan panjang-panjang Pak takbirnya. Ini udah sujud terakhir mau tahiyat nih, Allahu
Allahu Akbar. Kata yang di belakang, perasaan rakaat terakhir ini ya, kenapa panjang benar ya? Begitu dia diri, imam ternyata duduk. Tolong kalau sudah rakaat terakhir ya takbirnya Allahu Akbar. Yang lupa aja, ini rakaat terakhir ini intonasinya udah begitu. Jadi ayo kita jaga semangat ibadah dengan cara apa? Lakukan bareng-bareng, berjamaah. Karena seberat apapun pekerjaan kalau dilakukan bareng-bareng akan terasa ringan insya Allah. Di samping pahalanya pasti lebih besar. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah, dikuatkan iman Islam kita sehingga bisa terus istiqomah menjalankan ketaatan kita. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, dan kita semua dianugerahi kemuliaan dari Lailatul Qadar, sehingga meski mungkin belum banyak amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah pantaskan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas. Ya boleh kalau mungkin tanya. Ada yang mau bertanya? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustaz, ya. Mengenai malam Lailatul Qadar. Kalau laki-laki kita kan sering bisa iktikaf di masjid. Mohon dijelaskan seandainya perempuan itu lebih utama apa maksudnya yang mendapat Lailatul Qadar itu apa orang yang harus beriktikaf di masjid itu Mas? Dengan bagaimana dengan perempuan yang tidak bisa ke masjid atau dengan ada urusan yang lain. Yang kedua, ketika Ustaz tadi menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu menentukan takdir. Nah, ada malam yang kalau tidak salah nisfu Sya'ban. Kita kan sering baca Yasin menentukan takdir. Yang baca Yasin 3 kali. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya. Pertama, Lailatul Qadar itu didapatkan oleh semua orang yang beribadah, baik di rumah ataupun di masjid. Tapi disunahkan i'tikaf di masjid. Kenapa? Karena kalau i'tikaf di masjid berarti kan dia cenderung atau peluang ibadahnya lebih besar daripada yang di rumah gitu. Jadi bukan berarti yang dapat Lailatul Qadar hanya yang i'tikaf, yang di rumah nggak dapat, di rumah dapat, di i'tikaf pun dapat. Cuma porsinya pasti lebih banyak yang di masjid i'tikaf. Lalu bagaimana dengan kaum ibu? Maka ibu-ibu kalau memungkinkan datang ke masjid i'tikaf, ikut ke masjid, afdal. Ustaz punya anak kecil, Ustaz nggak bisa ditinggal. Ya sudah nggak apa-apa, ibu-ibu di rumah bilang ke suaminya, Bang, Mbeb nggak bisa ikut ke masjid, tapi tolong abang aja yang ke masjid i'tikaf. Nggak apa-apa nih Mbeb, nggak apa-apa, ke masjid aja, nanti masalah sahur segala macam rumah udah beres, aman. Itu ibu yang mempersilahkan suaminya berangkat ke masjid sehingga dia bisa ibadah dengan tenang di masjid. Ibu meskipun nggak ke masjid tetap dapat pahala i'tikaf. Kenapa? Karena suaminya bisa i'tikaf berkat support dari ibu. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa orang yang mensupport perang, meskipun nggak ikut perang, dapat pahala perang. Tuh. Jadi ibu mensupport suaminya, mensupport anak laki-lakinya ke masjid, meskipun ibu nggak i'tikaf di masjid, pahalanya dapat. Meskipun ibu di rumah lagi mantengin baju di Shopee, pahalanya i'tikaf, Bu. Itu ya. Terus yang kedua tentang keutamaan Lailatul Qadar. Maka kata Qadar malam penentuan takdir. Nisfu Sya'ban itu adalah momentum pengampunan dosa. Jadi kata Rasulullah SAW, yattali Allahu 'alal ibad fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah turun ke bumi itu melihat hamba-hambanya, makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Lalu apa yang dilakukan atau apa yang diberikan? Yaghfiru az-dzunub atau yaghfiru jami'a junubihi atau kama qala, mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Yaghfiru jami'a khalqihi, maaf. Mengampuni semua dosa makhluknya illa 2, musyrik atau musyahin, kecuali orang musyrik atau musyahin, yaitu orang yang masih pada berantem. Nah, kalau ada orang berantem di nisfu Sya'ban itu nggak dapat ampunan. Atau orang melakukan kesyirikan, itu hadisnya. Nah, maka kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar malam penentuan takdir 1 tahun ke depan, nisfu Sya'ban itu adalah malam pengampunan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah malam kemenangan. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Tapi boleh aja setiap malam kita berdoa mohon nasib baik 1 tahun ke depan, boleh saja. Cuman penentuan takdirnya itu di Lailatul Qadar. Secara bahasa, Qadar itu artinya takdir,
Yang kedua, riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa fiha yufraqu kullu amrin hakim, artinya jatah rizki kita, jatah nasib baik buruk kita untuk 1 tahun ke depan dirinci pada Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali. Ya. Oh, kesini tar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tadi udah dari awal sampai akhir baik sekali. Namun ada satu yang saya beri, mohon maaf. Ya, ya. Misalnya saya sampai mendapatkan doa itu dalam doa duha itu kan, baikkan rizki sama yang kami siru, baikkan akhriju. Apakah tuntunan ini memang dari Rasulullah atau para ulama? Karena saya tahu kayaknya mungkin selalu begitu sampai saya belum dapat yang lain gitu. Nah, jadi bagaimana itu apa? Karena tadi saya mungkin kalau boleh ngomong itu karena kita seolah apa orang berkenaan gitu. Maaf. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu bukan hadis. Jadi Rasul tidak mengajarkan doa Allahumma in kana rizqi fi sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Itu bukan hadis. Itu doa yang diajarkan oleh para ulama. Boleh, cuman saya nggak baca itu gitu. Bapak-bapak, ibu mau baca silahkan, nggak apa-apa. Minta dicepetin rizkinya, nggak masalah. Kalau saya secara pribadi saya bilang saya nggak pakai doa itu karena itu tadi. Jadi merasa kalau saya secara pribadi merasa meminta dicepetin rizkinya. Padahal kata Rasulullah tidaklah sempurna rizki seseorang kecuali dia pasti akan meninggal setelah itu. Jadi ajal dan rizki 2 hal yang saling berkejaran. Di kapan rezeki selesai, ajal selesai juga datang gitu. Lalu bagaimana doanya Ustaz? Ya Allah mudahkan rezeki saya. Meskipun dia masih di langit, meskipun dia di bumi atau di mana jauh pun, biarkan datang sesuai dengan takdirnya. Kalau itu dapatnya besok ya besok. Kalau dapatnya lusa ya lusa. Dapatnya pekan depan ya pekan depan. Yang penting dimudahkan gitu. Jangan mestinya pekan depan sekarang aja deh. Sekarang aja ya boleh aja. Ya cuman itu risikonya. Kalau udah sekarang semua ya siap-siap aja berarti kelar udah. Gitu. Jadi doa itu bukan dari Rasul, Pak. Itu dari para ulama. Baik. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya? Tadi sini. Satu lagi. Oh, ada satu lagi, Masya Allah, Pak. Ada nggak ibu-ibu? Oh, belum partner aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak dari pemaparan Bapak menyampaikan bahwa Rasulullah sholat tarawih itu tiga kali Masjid. dalam sebulan berimam dan berjemaah. Kemudian Bapak mengatakan sholat jadi dalam surah Al-Qadar itu yang saya baca dalam tafsir sekarang siapa nggak jelas belum ingat bahwa latar belakang turunnya itu adalah karena Bani Israel atau Bani Israel sholat dari pagi sampai dari awal tuh masuk malam kayak sembahyang untuk sholat tarawih sampai pagi. Apakah benar enggak atau apa tafsir itu yang salah? Tapi berdasarkan praktek Nabi Muhammad, pada Aisyah mengatakan Nabi sholat tarawih di rumah dari Abi Isya sampai Sahur. kan? Sampai sahur. Jadi berlawanan maksud saya Pak. Berlawanan maksudnya. Daripada sisi latar belakang turun ayat ini yang dipraktek Nabi begini, itu satu. Jadi mohon penjelasan. Kedua, Lailatul Qadar ini dikhususkan untuk para rasul dan orang-orang saleh, termasuk kita seluruh sini. Yang masuk sini orang saleh. Amin. Jadi Nabi Rasulullah itu pernah
mendapat Lailatul Qadar, di mana dia bermimpi, dia sholat dalam waktu banjir besar, di mana tangan dan ini semua tenggelam di lumpur. Jadi Bapak mengatakan bahwa Lailatul Qadar hanya zaman sekarang, kalau sebelum-sebelumnya nggak ada. Maksudnya sebelum itu sebelum Nabi Muhammad, apa penjelasan? Terima kasih. Ya, yang kedua tadi kita mulai dari yang kedua. Terima kasih. Jadi yang dimaksud tadi kekhususan umat ini berarti dari Nabi Muhammad sampai kita sampai kiamat. Sebelum Nabi Muhammad maksudnya. Jadi umat sebelumnya itu adalah sebelum Nabi Muhammad gitu. Ya, adapun Nabi Muhammad dapat Nabi Muhammad, para sahabat, kata Said Al-Khudri, kami pernah sholat waktu itu hujan deras, kemudian sampai ya tadi itu terkena lumpur, maksudnya menggenang air itu, dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Jadi umat terdahulu yang dimaksud itu adalah sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad tidak ada Lailatul Qadar menurut mayoritas ulama. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Malik, mayoritas ulama Malikiyah, sebagian besar Syafi'iyah, itu mengatakan Lailatul Qadar hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya saja. Yang pertama, saya belum tahu itu riwayatnya dari mana. Orang Yahudi sholat selama itu, wallahu alam. Saya baca tafsir, asbabnya. Iya, tafsir siapa tapi? Turun ayat itu karena tadi sholat dari mulai Isya sampai pagi, kemudian dilanjut lagi. Sudah dari itu cerita dari tempat Pak. Dari mana asbabnya? Saya belum tahu itu cerita itu di mana. Mungkin nanti saya cek, coba cari lagi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah ketemu bisa kita confirm. Nah, tapi kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab karena nggak tahu sih cerita dari mana ya. Saya Bapak, karena saya ragu Pak dari cerita Bapak tadi Nabi Muhammad sholat di rumah sampai sahur. Kalau itu hadisnya jelas. Kalau itu hadis jelas, riwayatnya sahih. Nah, cerita Yahudi sholat sampai begitu, itu yang belum tahu saya dari mana cerita riwayatnya gitu. Jadi kita mau compare-nya, membandingkannya nggak tahu karena yang satu valid beritanya, yang satu lagi masih belum tahu saya gitu. Jadi insya Allah nanti kita baca, mungkin bisa ketemu, kalau ketemu nanti bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup barangkali, terima kasih, mudah bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.